Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges episode Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Lanjut ke Pak Marwan tadi, sempat kita terputus. Pak setuju kalau untuk pengelolaan BUMN lebih baik harus didorong untuk go public seperti itu Pak? Lebih untuk keterbukaan, transparansi dan sebagainya? Tentu. Ya. Jadi DPR, Komisi 6, dan teman-teman yang lain saya kira sangat mendukung Kementerian BUMN sekarang ini dalam rangka untuk melakukan perubahan culture, perubahan kinerja dan seterusnya. Kita dukung. Tidak ada DPR tidak mendukung apa yang diminta oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu malah kesempatan emas inilah yang harus digunakan sebesar-besarnya. Peluang yang besar inilah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk memajukan BUMN kita. Jadi oleh karena itu dikotomi profesional, politisi dan seterusnya ini harus dihilangkan. Karena di sini nanti akan timbul perasaan yang tidak enak. Oleh karena itu maka harmonisasi yang sudah ada ini harus terus-menerus kita pupuk, kita tingkatkan supaya BUMN kita betul-betul memang mampu bersaing pada level global. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kami sepenuhnya yakin bahwa kementerian ini akan mampu. Tetapi memang sekali lagi bahwa transparansi dalam konteks perubahan itu memang harus dibicarakan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah tujuan kami. Dalam konteks itu fungsi pengawasan tetap kita jalankan. Bahkan soal PNPM itu BPKP yang akan mengkoreksi, BPK juga akan mengkoreksi. Itulah bentuk dari upaya transparansi itu. Jadi sinergi ya Pak ya? Sinergi antara DPR dengan Kementerian BUMN tentu baik. Dan tidak ada soal itu. Dan semua kebijakan yang ada di Kementerian BUMN yang baik itu tentu akan kita dukung. Baik Pak. Saya ke Pak Toto. Pak Toto ada punya pendapat tentang tadi undang-undang BUMN yang kemudian sedang digodok di DPR? Ya, menurut saya sih secara fundamental yang paling penting itu adalah bagaimana secara kelembagaan itu posisi BUMN dan Kementerian BUMN bisa menjadi lebih kuat begitu ya. Dalam undang-undang yang sekarang masih berlaku, Undang-Undang 19 2003 kelihatan ya, ada semacam dualisme. Di satu sisi dalam pasal 1 disebut misalnya BUMN adalah perusahaan milik negara di mana penyertaan modalnya adalah dari modal yang sudah dipisahkan, APBN misalnya. Tapi Undang-Undang Keuangan Negara bilang masih bahwa BUMN dan lain-lain adalah bagian dari keuangan negara. Dalam konteks prakteknya kemudian yang terjadi adalah apabila misalnya ada BUMN melakukan suatu corporate action begitu ya, dan kemudian mengalami kerugian. Apakah kerugian ini masuk nggak sebagai bagian dari kerugian negara? Karena kemudian kalau itu yang terus dilakukan treatmentnya, ini kan membuat menjadi kesulitan bagi para eksekutor, para direksi BUMN ya. Apalagi juga prinsip apa yang disebut dengan business judgment rule itu juga belum sepenuhnya bisa dipahami dengan cukup clear begitu ya. Sehingga ini menurut saya bisa memberikan semacam tanda petik ketakutan begitu ya kepada para eksekutor, direksi BUMN ya. Apabila nggak clear ini. Memang harus ada rule-nya Pak. Rule-nya harus dibuat. Game-nya juga harus dibuat. Sehingga ini tidak melanggar hukum. Dan memang betul-betul itu berasal dari stakeholder yang Jadi saya kira amandemen itu harus masuk ke arah sana menurut saya. Saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, apa harapan Bapak untuk BUMN Indonesia yang lebih baik ke depan? Ya, kalau kaitannya sama perubahan undang-undang, saya setuju dengan Pak Toto tadi. Sebetulnya saya juga ingin menyampaikan itu, yaitu penegasan tentang business judgment rule. Itu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tinggal memperjelas saja. Sehingga nanti mana yang bisa disebut ini merugikan keuangan negara, mana yang disebut ini rugi secara bisnis. Jadi ada rugi secara bisnis, ada tapi tidak merugikan keuangan negara, sehingga tidak semua kerugian di perusahaan itu disebut merugikan keuangan negara. Saya kira itu bagian terpenting yang bisa membela teman-teman BUMN. Kemudian yang lain, saya ingin mengusulkan agar ada pemikiran yang serius mengenai keberadaan perkebunan yang ada di Pulau Jawa. Karena tanah-tanah perkebunan ini dan kinerjanya itu memang sudah mungkin zaman sudah berubah. Mumpung kita Presiden Pak Jokowi ini mempunyai pemikiran yang baik dan DPR juga selalu mendukung, maka bagaimana agar PT perkebunan yang di Jawa ini tetap PT-nya ada, usahanya ada, tetapi tidak perlu mengelola sendiri kebunnya. Mungkin kebun itu katakanlah
kebunnya berapa ribu hektar dibagi. Mungkin satu orang diberi hak mengelola 2 hektar. Arahnya yang menentukan adalah PTPN, kemudian jenis tanamannya yang menentukan PTPN, pemasarannya nanti PTPN, tetapi PTPN tidak langsung mengelola lagi, anggap aja seperti Nike lah atau Adidas. Kan Nike juga bisa besar tanpa punya pabrik sepatu. Jadi untuk perkebunan di Jawa, saya kira ini perlu pemikiran yang serius karena penduduk Jawa yang miskin, yang padat, dan kecenderungan terjadi intervensi ke dalam tanah perkebunan itu begitu luas, semakin tahun semakin luas. Maka bagaimana kalau ada pemikiran yang radikal tentang bahwa perkebunan, PT perkebunan di Jawa seperti Nike saja atau seperti Adidas, tetapi rakyat di sekitar perkebunan itu menjadi pengelola masing-masing, apakah 2 hektar, apakah 5 hektar, sesuai dengan kemampuan rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini Mbak, Pak Dahlan ini kan kita punya program namanya Raw Sugar. Betul Bu ya? Betul. Ya ini kan memang harus ada kerjasama yang serius antar PTPN dan kemudian ini didukung oleh masyarakat luas. Baik, Bapak. Keputusan politik soal Raw Sugar ini kan sudah ada. Dan ini saya kira juga menjawab apa yang disampaikan Pak Dahlan. Baik, saya terakhir nih Bu Nelly, sebagai perwakilan dari Kementerian BUMN bisa disampaikan kepada kita semua apa rencana ke depan, rencana besar ke depan supaya kita yakin BUMN itu ke depan akan lebih maju lagi. Mungkin ini juga harapan juga sama komitmen juga dari kementerian. Harapannya nih yang perubahan-perubahan yang dijalankan sekarang itu benar-benar diinstitusionalisasi ya. Ini mungkin mumpung ada Pak Marwan juga di sini. Jadi transparansi, governance, akuntabilitas yang jelas antara sosial dan komersial. Dan yang tadi PMN kalau ada proyek strategis nasional dianggarkan dengan benar lah kalau emang multi year ya kita iniin. Harapan kita sih perubahan-perubahan yang kita sponsorkan tahun ini diinstitusionalisasi. Karena aku kalau contemplate balik ya pertanyaan Mbak Kiki yang pertama tadi, apa sih sebabnya BUMN kayak gini kan ya? Memang benar kadang kita nggak reaktif nggak apa. Tapi if you look into deeper, sebenarnya mungkin ada kekhawatiran untuk bertindak lebih, ada kekhawatiran untuk ambil resiko. Nah kalau bisnis nggak berani ambil resiko, itu akhirnya bisa ketinggalan. So what we're trying to encourage di sini, dan aku orang resiko ya, jadi aku harus juga hati-hati juga ngomongnya. What we're trying to encourage here is not to deter pengambilan resiko, makanya ada business judgment rule tadi. Ya, coba dilengkapi dengan alat-alat pengendalian resiko yang lebih ini. Baik, demikian Economic Challenges malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dahlan, Ibu Nelly, Pak Toto, Pak Marwan. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,